Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Widya, NIM 1913040131, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, kelas HSC. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pembelajaran saya, yaitu Islam dan Budaya Minangkabau, yang berjudul tentang Revolusi Padri Gelombang Pertama. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan atau menceritakan Padri gelombang pertama. Nah, gelombang pertama ini dimotorikan oleh 3 orang ulama Minangkabau yang baru saja pulang dari kota Mekah pada tahun 1803 Masehi, yaitu Haji Sumania, Haji Miskin, dan Haji Piongbang. Menurut mereka, praktek agama di Minangkabau itu sudah berbau syirik, dan ketiga orang haji tersebut berkeinginan untuk mengadakan pembaharuan di Minangkabau dengan mengembalikan kehidupan masyarakat Minangkabau sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Keinginan mereka diinspirasi dari gerakan Wahabi yang mengadakan pembaharuan di Minangkabau, yang mengadakan pembaharuan di kota Mekah. Dan pembaharuan yang dilaksanakan oleh 3 orang itu diwarnai dengan kekerasan. Akibatnya terjadilah konflik antara kaum adat dan kaum agama. Konflik antara kaum adat dan kaum agama ini berlangsung selama hampir 20 tahun, dari tahun 1834 sampai tahun 1837 Masehi, dan mengakibatkan campur tangan Belanda dengan alasan membantu kaum adat. Maka pecahlah perperangan antara kaum adat yang dibentuk pihak Belanda dengan kaum agama yang disebut dengan Perang Padri. Kemudian kaum adat menyadari bahwa musuh yang sebenarnya adalah Belanda, sehingga mereka berbalik menyerang Belanda sampai akhirnya Belanda berhasil menduduki daerah Minangkabau. Dan kekalahan yang diderita oleh kaum Padri mengakibatkan terjadinya kemunduran pembaharuan Islam di Minangkabau. Namun, dengan kekalahan tersebut tidak menyebabkan masyarakat Minangkabau menyerah. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya orang tua yang menyekolahkan anaknya ke kota Mekah. Nah, di sini saya sudah menjelaskan tentang Perang Padri periode pertama, dan selanjutnya gelombang Perang Padri gelombang kedua merupakan perang antara masyarakat Minangkabau melawan Belanda untuk mempertahankan wilayah mereka dari Belanda. Perang ini berkorbar setelah Diponegoro. Pada tahun 1830, Tuanku Nan Cedik bergabung dengan Tuanku Imam Bonjol menyerang pos-pos Belanda di Mangapo. Dan akhirnya pada tahun 1834 Belanda memusatkan pasukannya untuk menduduki daerah sekitar Bonjol dengan serangan utama menguasai Bonjol. Dan pada tanggal 8 Februari 1832 Tuanku Imam Bonjol bersedia mengadakan gencatan senjata Belanda dan memaksanya untuk menyerah. Dan pada bulan Agustus 1835 Tuanku Imam Bonjol bersedia berunding kembali, tetapi Belanda menolak dengan alasan kaum Padri. Dan pada tahun 1831 serangan kaum Padri mulai gencar. Perang berkobar di Muara Palam, dan pada tanggal 15 Oktober 1837 Tuanku Imam Bonjol menyerah sehingga perlawanan rakyat Minangkabau melemah dan dianggap sudah tidak ada arti lagi oleh pasukan Belanda. Dan pada tanggal 8 Februari 1935 Bonjol dikepung dan tembakan dilancarkan ke arah benteng Bonjol, dan akhirnya benteng Bonjol jatuh kepada tangan Belanda setelah selama 2 tahun dipertahankan mati-matian oleh kaum Padri.
Dan di sini saya akan menjelaskan apa itu Perang Padri. Perang Padri adalah perang yang berlangsung di Sumatera Barat di kawasan Kerajaan Paguyuban di tahun 1803 hingga tahun 1838. Dan perang ini merupakan peperangan yang mulanya yang disebabkan pertanggungan dalam masalah agama sebelum berubah menjadi perperangan melawan penjajah. Dan pada tahun 1833, perperangan ini dapat juga dikatakan sebagai perperangan saudara yang menggambarkan sesama Minang dan mendalingi dalam perperangan ini. Dan selama 2 bulan di sana, Belanda mencoba membuktikan kepada masyarakat kampung di sekeliling Simawang supaya dapat bergabung supaya dapat turun kepada kekuasaan Komponi. Akan tetapi masyarakat yang berada di kampung tersebut tidak mau untuk bergabung kepada komplotan itu, dan akhirnya pada tanggal 28 April 1821 Sulit Air diserang tentara Belanda. Dan yang terakhir saya jelaskan adalah dampak revolusi Padri terhadap adat Minangkabau. Nah, sejarah Perang Padri ini membuat masyarakat Minangkabau saat ini menyadari betapa pentingnya penegakan agama Islam. Yang bisa kita lihat pada masa ini terjadi pemerosotan dan penyalahgunaan adat oleh oknum-oknum ninyak mama adat. Dan selanjutnya sejarah Perang Padri ini kita dapat melihat untuk menjadikan masyarakat Minangkabau sepenuhnya menjadi pemeluk agama Islam yang baik, harum dan dibayar mahal. Bahkan setelah kejajahan Islam dalam ranah Minang, Belanda mencoba merobohkannya. Sebagian dasar mereka membuat adat Minangkabau lebih baik dan lebih berkembang di bidang dengan sebelum menjadi seperti kasuarau bagi pemula Minang. Dan hanya itu yang dapat saya jelaskan pada materi ini. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.